Alhamdulillah, Alhamdulillah, all praises to Allah, all praises to Allah, Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi ja'ala al-qalama lil kitabah wal kitabah lil qiraah wal qiraah lil ma'rifah wal ma'rifah lil ibadah wal ibadah lillahi ta'ala wahdah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, amma ba'd. Para pemirsa yang saya hormati, semoga dirahmati oleh Allah. Hidup di dunia ini hanyalah sebuah perjalanan yang sangat singkat. Kita lahir, tumbuh, bekerja, berkeluarga, dan pada akhirnya kita akan kembali kepada Allah. Oleh karena itu, kita harus tahu dan sadar bahwasannya dunia ini hanya tempat persinggahan sementara, sedangkan tujuan akhir kita adalah akhirat. Sebagaimana seorang musafir yang sedang melakukan sebuah perjalanan di gurun pasir, lalu berteduh di bawah sebuah pohon. Dia hanya akan berteduh singkat saja, lalu kembali melanjutkan perjalanannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok, akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat ini mengingatkan kita untuk selalu mempersiapkan bekal terbaik untuk kehidupan setelah mati. Untuk mempersiapkan bekal terbaik kita untuk menuju akhirat. Lalu, bagaimanakah cara kita mengumpulkan bekal untuk akhirat nanti? Ada beberapa poin yang di sini akan saya bahas. Poin yang pertama, meningkatkan ketakwaan di bulan Ramadan. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk memperbanyak ibadah dan meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah momen yang tepat untuk kita memperbanyak amal soleh dan menambah pahala agar kita mampu memiliki bekal yang cukup untuk dibawa ke akhirat nanti. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Puasa bukan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga melatih diri untuk menjauhi segala yang dilarang oleh Allah, seperti berbohong, ghibah, dan perbuatan sia-sia yang lainnya.
Puasa juga melatih diri kita untuk menahan hawa nafsu kita. Menahan hawa nafsu dari segala godaan-godaan yang ada di luar sana. Kemudian poin yang kedua, memperbanyak amal ibadah. Bekal akhirat tidak cukup hanya dengan niat di dalam hati, tetapi juga harus kita buktikan dengan amal. Harus kita buktikan dengan perbuatan sehari-hari kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Idza matal insanu inqata'a anhu amaluhu illa min salasin, shadaqatun jariyatun, aw ilmun yuntafa'u bihi, aw waladun salihun yad'u lah." Jika manusia meninggal dunia, maka terputuslah semua amalannya kecuali 3 perkara. Yang pertama sedekah jariah, yang kedua ilmu yang bermanfaat, dan yang ketiga anak soleh yang mendoakan keduanya. Hadis riwayat Muslim. Apa saja amal ibadah yang bisa menjadi bekal akhirat? Ada beberapa yang akan saya sebutkan. Yang pertama, salat dengan khusyuk dan tepat waktu. Salat yang khusyuk, di mana kita merasakan ketenangan dalam salat kita, menghadap Allah dengan tenang dan tidak menghiraukan kejadian apapun yang ada di luar waktu kita salat. Tidak memperdulikan apa yang terjadi. Kemudian tepat waktu dilakukan berbarengan, kita melakukan salat dibarengi dengan imam. Kemudian yang kedua, membaca dan mengamalkan Al-Quran. Membaca Al-Quran dari huruf pertama hingga huruf terakhir. Menambah pahala kita dengan baca Al-Quran. Dan mengamalkannya dengan mengajarkan Al-Quran itu kepada orang lain. Begitu juga mengamalkan perbuatan-perbuatan yang dapat kita temukan di dalam Al-Quran dalam keseharian kita. Kemudian yang ketiga, berzikir dan beristighfar setiap hari. Berzikir mengingat Allah dengan mengucapkan tasbih, mengucapkan tahlil, mengucapkan tahmid, dan mengucapkan takbir. Begitu juga mengingat Allah dengan ucapan-ucapan yang lainnya. Beristighfar, memohon ampun kepada Allah setiap hari. Semoga Allah mengampuni dosa-dosa kita. Kemudian yang keempat, bersedekah dan membantu sesama. Membantu sesama, menjaga ukhuwah, membantu sesama dalam kesulitan, dan juga yang lainnya. Kemudian, poin yang ketiga, memperbanyak sedekah dan amal sosial. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadisnya, "Ittaqun nar walau bisyikki tamratin, fa illam tajidu fa bi kalimatin thayyibatin." Lindungilah diri kalian dari api neraka, walaupun hanya dengan sebutir kurma. Jika tidak mampu, maka dengan perkataan yang baik. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sedekah tidak harus berupa harta yang banyak, tidak harus berupa barang-barang yang mewah, tetapi senyuman, membantu tetangga, ataupun berbagi makanan saat berbuka puasa, itu juga merupakan bentuk sedekah. Kemudian poin yang terakhir, yaitu poin keempat, menjaga akhlak dan hubungan baik dengan sesama. Bekal akhirat tidak hanya berupa ibadah individu, tetapi juga bagaimana kita berinteraksi sosial dengan sesama kita. Nabi Muhammad SAW bersabda, "Akmalul mu'minin imanan ahsanuhum khuluqan." Mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Hadis riwayat Tirmidzi. Jangan sampai kita rajin sholat, rajin puasa, tapi masih suka menyakiti orang lain.
dengan ucapan ataupun perbuatan kita. Mari kita manfaatkan Ramadan ini untuk memperbaiki akhlak dan memperbanyak kebaikan kepada sesama kita. Kesimpulannya adalah, para pemirsa yang dirahmati oleh Allah, kita tidak tahu kapan ajal akan menjemput. Maka janganlah kita tunda-tunda untuk mempersiapkan bekal akhirat. Gunakan Ramadan ini, gunakan bulan ini sebaik-baiknya untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah, memperbanyak amal soleh dan ibadah kita, bersedekah dan beramal sosial, menjaga akhlak dan hubungan baik dengan sesama kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang mendapat keberkahan Ramadan dan meraih surga Allah di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.